Oke. Semangat pagi. Kalau kita bertemu dengan orang-orang sukses itu, kapanpun ketemunya selalu semangatnya pagi ya. Semangat pagi Umi Siti sama Abi. Nah ini saya selalu manggilnya Umi sama Abi. Nama aslinya siapa sih Umi? Nama aslinya siapa Umi? Siti Musalama. Nah, Ibu Siti Musalama. Abi, nama aslinya apa Abi? Adi. Hah? Adi. Wah, Adi ya. Jadi saya nih kenal beliau ini ya meskipun nggak satu kota, saya banyak di Jakarta, Umi sama Abi ini banyak kan di Surabaya, tapi kita sudah kenal sekitar 8 tahun ya, udah 8 tahunan ini ya. Mau tahu nggak backgroundnya apa? Ya kita tanya dulu nih, sebelum kita ketemu backgroundnya Umi Siti 8 tahun lebih yang lalu itu apa sih latar belakangnya Umi Siti? Umi Siti mantan seorang tukang kredit 12 tahun. 12 tahun tukang kredit. Pak, kredit mobil, kredit apartemen atau kredit apa Umi? Kredit kayak baju, sabun, panci, sandal. Oh gitu. Daster, spray gitu. Pelanggannya siapa aja tuh yang nyicil pakaian segala sandal gitu? Di pasar-pasar. Di pasar. 3 pasar. Di 3 pasar. Iya. Pasar apa aja Umi? Pasar Kembang, pasar Asem Rowo, pasar Nginden. Nginden. Ini di Surabaya semua ya teman-teman. Jadi kelilingan itu. Keliling. Jam berapa pagi keluar rumah sampai pulang rumah jam berapa? Bawa duit berapa? Abi berangkat becak ke pasar Kembang. Saya nagih di pasar Kembang. Kalau waktunya nagih di pasar Nginden itu 1 minggu sekali. Kalau di Asem Rowo 1 minggu 2 kali. Kalau di pasar Kembang setiap hari. Tiap hari di pasar Kembang. Tadi sempat nyebut Abi beca. Gitu ya. Memang Abi latar belakangnya beca. Iya, benar. Berapa tahun pengalamannya narik beca Abi? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Ya, sebelum kerja beca itu saya pernah kerja di pabrik sutil 2 tahun. 2 tahun di pabrik bikin sutil itu, Iya. goreng-goreng untuk goreng itu ya? Iya, Dede. Itu. Berapa ininya penghasilannya waktu zamannya jadi buruh pabrik itu? 1 minggu 60.000. 1 minggu Iya, 60.000. 60.000. 2 tahun di situ. 2 tahun. Keluar. Kenapa keluar tuh? Ya, karena apa ya? Gak cukup. Nggak cukup. Iya. Ya nggak cukup sehingga Umi ikut cari penghasilan tambahan. Iya. Nambah-nambah. Setelah keluar dari kerja pabrik itu saya terus kerja beca. Kerja beca. Iya. Oke. 7 tahun lebih. 7 tahun. Becanya punya sendiri atau nyewa atau bagi hasil atau gimana? Nyewa. 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 Bayarnya berapa sewanya itu? 2.000. 2.000 satu hari. Sampai naik 3.000. Oh. Berapa dapat sehari? Sehari itu dapat kadang 25, kadang 30 kan mesti. 25.000, 30.000. Ya, paling banyak 30.000. Paling banyak 30.000. Anak berapa, Pak? Anak itu masih 4, sekarang 5. Wah. Masih 3. Waktu becak 3. 3. Ya, 3. Sekarang sudah 5. Sudah 5. Wah, luar biasa. Oke. Jadi anak 3 waktu itu pasti masih kurang penghasilan segitu ya. Kalau Umi bisa bawa pulang uang berapa sehari Umi? 80 sampai 90. Kalau hari mingguan yang nagih di mingguan di pasar Kembang sampai dapat 150 sampai 170. Itu sama modalnya, Pak. Udah sama modal. Oke. Jadi bawa pulang yang bisa dijajanin ya cukup buat makan buat Iya. anak-anak ya. Ya sekarang cari sekarang dimakan sekarang. Oh, jadi income hari ini habis untuk makan hari ini. Besok gitu lagi. Cari lagi. Tapi yang maha kuasa Tuhan itu ajaib ya. Sampai berapapun penghasilan kita cukup untuk biaya hidup. Tapi kalau untuk gaya hidup itu nggak pernah cukup katanya. Ya kan? Apalagi kalau penghasilan masih pas-pasan, gaya hidupnya udah gaya-gayaan, nggak pernah punya tabungan gitu ya. Nah, jadi ini saya ketemu sama Umi Siti sama Abi ini di bisnis yang namanya bisnis Herbalife. Jadi 8 tahun lebih yang lalu kenal Herbalife dari mana Umi? Bagaimana bisa masuk ke Herbalife? Saya di pasar Kembang pas Abi lagi beca, saya diundang masuk ke dalam nutrisi
klub maksudnya, rumah sehat. Rumah sehat itu ya. Katanya minum gratis. Saya ikut aja. Dikasih undangan, suruh minum gratis minum gitu. Gratis ya. Oh. Saya masuk aja, ternyata di situ setelah ditimbang, dicek, ternyata dikasih teh gratis Pak, memang tehnya. Teh ini nih. Iya, seperti ini. Terus ini untuk kesehatan yang dibilangin seperti itu. Terus ini ada promo khusus hari ini 1 kali minum 25.000. Saya nggak minum Pak, sedangkan belanja saya 25.000. Jadi untuk minum Herbalife 50.000 sangat mahal. Gitu. Ya pada waktu itu gratisnya mau, pada waktu di closingin untuk minum, Umi menolak dulu ya? Iya. Oh, oke. Terus cerita sama Abi enggak? Enggak. Diam-diam Mas. Iya, diam aja. Karena tahu saya DP 20.000, besoknya lagi takut hilang saya, karena 50.000 dua dapat gratis 1, dapat 3 kali minum. Saya DP lagi 20 tapi besoknya belum dikasih minum, tunggu lunas dulu katanya. Jadi besoknya takut saya hilang, jadi saya lunasin 10, saya minum sehari 1 kali pagi aja. Oh, jadi promonya 50.000 beli 2 gratis 1, jadi 3 hari minum. Iya, 3 hari. Jadi Umi punya duit cuma 20.000 DP dulu waktu itu. Iya. Nah, minum nutrisinya. Iya. Singkat cerita konsumsi lah gitu ya. Iya. Tanpa Abi tahu. Nggak tahu. Oke. Apa yang dirasakan 3 hari pertama minum nutrisinya? Iya, karena saya disclaimer Pak, dulu saya pernah kecelakaan 2 tahun itu nggak bisa jalan di kursi roda. Abi yang ngerawat, saya masih anak masih kecil-kecil, itu masih 2, saya kecelakaan Pak. Memang saya 2 tahun ini pen-penan semua kaki saya. Kaki. Kecelakaan kenapa? Ditabrak truk. Oh, lagi jalan? Ya, enggak, sepeda motor. Oh, sepeda motoran. Oke. Jadi ini ada pen. Pen semua. Oke. Jadi waktu itu karena ada pen, jadi kelebihan berat badan. Berat badan 78. 78, tinggi? Tinggi 145. 145. Memang over dah kalau begitu ya. Ya karena memang terbatasnya gerak sehingga nggak bisa olahraga juga. Ya tahu pada selama itu. Nah, terus minum nutrisi. Iya. Apa yang dirasakan? Mulai turun berat badan atau gimana? Ya, turun berat badan, Pak. Kesehatan alhamdulillah, yang biasanya kan memang ada gagal otak ringan itu dulu. Kalau kaget itu sering pingsan, Alhamdulillah setelah konsumsi ini betul-betul kesehatan membaik, sangat luar biasa. Okay. Bodisnya turun 14 kilo 2 bulan. Kilo dalam 2 bulan. 2 bulan. Nah, Abi ngelihat dong. Sempat melarang karena mahal, Pak. Oh. Karena tukang becak sih Pak, 25.000 itu nanti nggak makan nasi, kalau cuman minum itu cuman air seperti itu. Oh gitu, kelihatannya kayak air gitu toh ya. Ya, nggak tahu manfaatnya. Iya. Abi marahnya gimana tuh Abi? Kalau orang Madura itu kalau marah keluar semua. Oh, kalau orang Madura marah keluar semua. Iya. Perbendaharaan apa semua keluar ya. Oke. Jadi aslinya dari Madura, iya. Merantau ke Surabaya. Sama Umi sama Abi sama dari Madura. Asli Madura, Pak. Dari Sampang ya. Iya. Oke. Jadi setelah turun berat badan, dapat kesaksian yang bagus, stamina juga bagus. Terus kemudian kok bisa ke bisnisnya itu gimana ceritanya? Banyak teman-teman yang nanya dan saya diajak acara training sama Mas Dwi, sponsor itu diajak acara kayak makan-makan gitu. Saya nggak ngerti apa bisnis, katanya saya nggak bisnis Mas, kalau saya jualan mau. Oh gitu. Kalau saya jualan dapat untung mau, kalau bisnis nggak mau. Saya nggak ngerti bisnis Pak, orang Madura. Oh, nggak ngerti bisnis itu kayak apa, ya. Tapi kalau jualan memang jagonya gitu ya. Jualan dapat untung maksudnya. Nah, tapi diundang ke training, katanya diiming-iming. Ini bukan training, tapi ini tempat ada makan-makannya ya, gitu. Makan itu menarik gitu ya. Tapi suruh bayar? Enggak bayar. Oke. Jadi Abi waktu itu ikut di trainingnya? Enggak. Masih 1 tahun enggak setuju, Pak. 1 tahun ribut terus. Jadi menolak terus ya Abi ya. Jadi gimana ceritanya sampai Abi mensupport Umi menjalankan bisnisnya? Ya pertamanya itu saya memang nggak setuju Pak. Kenapa? Dalam 1 tahun itu saya cuma nganter Umi Siti, terus habis nganter ke Pasar Kembang itu saya langsung pulang. Kalau Umi Siti itu lama yang di NC, saya pulang dulu, Umi Siti tak ditinggal. Karena emang nggak setuju. Iya, nggak setuju. Waktu di Pasar Kembang itu nutrisi klubnya Mas Dwi sama Mas Bang Sunita nempel. Di situ artinya
training, masih magang di situ gitu ya. Belajar berapa bulan? 2 bulan jadi supervisor. 2 bulan magang di tempatnya Mas Dwi dan Mbak Zunita, diajarin A sampai Z, bagaimana cara ngundang, cara bikin nutrisi segala macam, sampai jadi supervisor dalam 2 bulan. 2 bulan. Duitnya tekondi, dari mana duitnya kok bisa supervisor? Karena untuk jadi supervisor kan perlu investasi. Iya. Pinjem itu Pak, nggak pamit sama Abi. Nggak pamit sama Abi. Karena nggak boleh. Mestinya pasti minum aja nggak boleh, apalagi beli produk. Itu pinjem Pak. Pinjem sama siapa sama tuh? Sama mertua, sama adik, sama ipar, itu semuanya pinjem. Semua. Iya. Ada 5 juta kumpulin. Iya, 5 juta, ada 2 juta, 1 juta itu kumpulin. Ngumpulin. Malah sama orang tua umi saya nggak boleh, nggak usah ikut ke kok gimana gitu, nggak balik modalnya, ini saya sehat minum ini saya. Nah ini yang dilakukan oleh Umi Siti, itu mentor saya bilang gitu, Mr. Kim Brummel bilang, no money, no problem, no initiative, big problem. Artinya nggak punya uang, nggak masalah, tapi nggak punya inisiatif, itu masalahnya jadi besar. Jadi Umi Siti mengambil inisiatif untuk tangsani, utang sana, utang sini, ke orang yang kenal, orang yang keluarga ya waktu itu ya. Nah waktu itu masih Abi belum tahu bahwa orang tuanya dipinjemin sama Umi. Nggak ngerti. Ya, setelah marah-marah produk saya mau dibuang Mbak, saya takut malahan. Iya, karena nggak tahu. Jadi supervisor waktu itu investasinya berapa Umi? Saya ya pinjam 10 juta, 800 itu Pak, jadi SB saya putarkan, nempel 21 hari dapat uang 14 juta 200. Oh gitu. Jadi mulai dari ada uang berapa beliin dulu berapa, habis laku beliin lagi, akumulasi selama 2 bulan, kurangnya berapa baru minjem gitu? Enggak, ya itu semuanya pinjam. Oke. Semua pinjam dari awal ya, udah pinjam. Yang 10 juta 800 itu diputar sampai jadi 10 juta 800 pertama. Kumpul. Nah itu diputar 2 bulan jadilah supervisor. Luar biasa ya. Ini semangatnya luar biasa. Nah terus kemudian sampai Abi bisa mendukung sampai sekarang ini, kemana-mana udah kayak Romeo dan Juliet, kemana-mana wong loro terus, berduaan terus ini. Gimana ceritanya Abi bisa mensupport Umi Siti? Ya pertamanya Pak, Umi Siti dapat 1 tahun, saya dibeli 6 tahun ya? 6 bulan. 7 bulan saya dibeliin sepeda Kawasaki Ninja. Ya, saya itu masih belum setuju. Masih marah ke Umi Siti. Wah, jadi tukang beca dibeliin Kawasaki Ninja sama Umi Siti. Itu pun masih marah-marah. Bilang duitnya dari mana ini gitu ya. Saya buka NC 7 bulan, saya belikan. Setelah nempel saya langsung buka NC. Oh, buka lagi rumah sehat lagi sendiri. Nah, jadi duitnya tabung. Umi Siti mau menunjukkan bahwa ini loh ada bisnis, ada hasilnya, tak beli nol. Kawasaki ngomong bisnis Pak, saya ini loh saya jualan dapat uang. Oh, ngomongnya jualan dapat uang. Kalau jualan Abi udah tahu bahwa Umi memang suka jualan gitu ya. Ada rezekinya beli Kawasaki Ninja. Luar biasa. Suruh berhenti yang becak masih belum mau Pak. Oh masih mau. Jadi Ninja ada di rumah, becak tetap jalan. Masih becak. Luar biasa. Oke, karena memang masih belum setuju itu, belum tahu. Karena belum tahu belumnya hebatnya seperti apa. Ya. Setelah tahu ya saya dukung 100%. Gitu ya. Jadi bagaimana bisa klik, bisa terbuka, bisa tahu itu, diajak ke seminar kah, atau datang ke mentornya, atau diterangin bagaimana kok bisa akhirnya terbuka. Itu saya itu ikut ABS itu Pak, saya dapat AST dapat Makassar. Saya dapat dari hotel itu Pak. Oke. Jadi Umi Siti memenuhi kualifikasi untuk dapat training 2 hari dan liburan gratis. 1 malam gratis di Makassar. Jadi Abi ikut. Nah ikut akhirnya karena memang di Makassar mau nggak mau 2 hari itu ikut masuk ke ruang training. Gitu. Apa yang dirasakan dari ruang training itu Abi? Pak Jose itu pembicaranya Pak Jose, saya masuk klik terus saya dukung Umi Siti. Kata-kata Pak Jose ini, Pak Jose teman saya, udah presiden tim. Pak Jose itu mantan pilot Garuda yang full time jadi Herbalife. Apa kata-katanya Pak Jose yang membuat Abi kok di seminar itu, wah ini saya harus dukung istri saya nih? Saya gini Pak Jose, motivasi Pak Jose itu luar biasa. Sedangkan
Sedangkan tukang pilot aja melakukan Herbalife, apalagi seperti saya. Oh gitu. Seperti itu. Sama-sama pilotnya, tapi pilot Garuda, ini pilot beca. Ya. Jadi nyambung ceritanya gitu ya. Akhirnya dukung Umi Siti. Terus kemana-mana bareng, belajar bareng. Nah ini setelah 8 tahun ada rezekinya seperti apa nih? Kita lihat kesuksesannya 8 tahun, apa yang sudah dapat hasil? Ya kalau paling gampang memang kita tidak materialistis, tapi kehebatan dari Umi Siti dan Abi adalah terus menabung, menjaga gaya hidupnya nggak terlalu berlebihan karena mereka memang mulai dari bawah, mulai dari nol ya, mulai dari ngutang. Ya saya lihat bahwa Umi Siti sudah bisa kemarin waktu saya datang tahun kapan Umi Siti udah naik haji waktu itu ya? Iya, saya 1 tahun dan 7 bulan bisa beliin sepeda motor Ninja. Ya. Itu 1 tahun bisa beli mobil juga, cuman yang pas berhenti becak pas saya belikan mobil. Oh, beli mobil apa tuh? R3. Mobil Suzuki R3 ya, bukan promosi, tapi itu akhirnya berhenti becak. Iya. Sudah punya sendiri atau waktu itu masih setor, Pak? Masih setoran. Jadi udahlah aku sekarang punya mobil sendiri, ya jalanin dukung Umi Siti gitu ya. Iya. Oke, naik mobil R3 kemana-mana sudah. Iya. Itu beli mobil R3 luar biasa ya teman-teman ya. Jadi habis gitu terus jalanin lagi 2 tahun bareng-bareng. Ya jalanin Pak, buka klub sehat tetap. Saya lakukan seperti kayak sistemnya, saya tidak pernah bolong. Apa kata yang dikatakan sponsor, saya selalu bilang siap seperti itu aja. Karena saya cuman kelas 2 SD aja nggak sekolah Umi Siti. Nulis ini ada anak saya diajarin nulis. Ini WhatsApp atau apa Facebook itu masih baru diajarin apa seperti itu. Oh gitu. Nah, ini ada sebetulnya di belakang layar tuh ada Putri ini suka ngajarin. Umi Siti tuh dulu nulis suka gelagapan ya, jadi diajarin nulis, terus suruh WhatsApp juga diajarin sama Putri ya. Ini di belakang layar nih. Jadi ngajarin baca, tulis segala macam semua di bisnis Herbalife ini ya. Iya. Ikuti training. Tadi disebutkan sistem. Jadi Umi Siti selalu orang yang pertama hadir dan awal. Sebelum seminar training dimulai, Umi Siti dan Abi udah datang duluan. Malah jadi panitia. Saya kalau datang itu disambut sama Umi Siti sama Abi ya. Selalu minta foto, selalu minta tanda tangan kepada pembicara-pembicara atau orang-orang sukses. Ya, kira-kira luar biasa itu sharingnya, betul-betul sangat memberikan inspirasi. Kalau Umi Siti dan Abi yang mantan tukang kredit keliling, tukang beca, bisa mendapatkan penghasilan dari Herbalife, bisa naik haji, Ninja, R3, apa lagi nih? Beli rumah cash Pak, saya 2 tahun bisa umrohkan orang tua, berarti 2 tahun. 3 tahun bisa umroh, ngajak suami sama mertua, umi saya, sama adik juga. 4 tahun bisa beli rumah cash 550 yang saya tempati sekarang. Tinggal di mana Umi sekarang? Ada di Kedung Mangu, di Surabaya Utara. Dan alhamdulillah 7 tahun di pas corona kemarin saya bisa beli ruko center seharga 3M. Luar biasa. 500 juta beli rumah cash. Terus kemudian saat pandemi kemarin hasil nabung ya, beliau bisa beli ruko ya untuk di Pekin centernya senilai 3M ya. Jadi teman-teman, saat pandemi, saat banyak orang bilang krisis ya, tapi Umi Siti adalah bukti bisa membeli ruko seharga 3M. Ya, karena di saat-saat pandemi orang butuh nutrisi. Di saat-saat pandemi orang butuh penghasilan tambahan. Banyak orang kena PHK. Jadi bisnis kita nutrisi Herbalife itu bisa membantu orang sehat dan penghasilan tambahan. Dan beliau berdua adalah bukti bahwa kalau mau Anda pasti bisa. Banyak orang yang belum bisa merubah pola pikirnya, selalu berlindung di belakang pandemi, selalu nggak mau keluar dari zona nyaman, selalu takut untuk suatu perubahan ya, tapi mereka berdua berhasil mendobrak semua sugesti-sugesti negatif itu menjadi sugesti yang positif, dan mereka berdua itu adalah contoh untuk tetap bekerja, tetap melakukan. Bahkan barusan cerita sama saya, beliau berdua melakukan yang namanya sedekah nutrisi ya. Sedekah nutrisi artinya ngundang orang kasih voucher gitu. Gimana ceritanya ngundang orang kasih sedekah itu gimana Umi? Saya kasih Pak, saya bagi-bagikan Pak, ada kupon nutrisi gratis. Iya, khusus hari ini aja Pak, jam segini. Kalau saya berbagi pagi,
saya nanti Pak nanti ini mulai dari jam segini jangan sampai telat ya Pak. Kalau saya baginya sore nanti malam datangnya Pak habis sholat maghrib sampai jam 9 tutupnya. Saya berbagi setiap hari 10 sampai 20. 10 sampai 20 orang dibagi, artinya dari hati kita ikhlas, namanya juga sedekah nutrisi. Artinya orang kita bagikan nutrisi voucher untuk bisa datang ke senternya Umi Siti ya. Sekarang beliau udah bisa ngomong center. Kalau dulu kebalik-balik ngomongnya ya. Ya luar biasa. Kalau niat hati kita baik, rezeki akan datang dengan sendirinya. Ada kata-kata motivasi buat yang nonton ini. Umi Siti dulu atau Abi dulu, silakan. Ya, jadi seperti ini Dan. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari niatnya. Niat. Ya, kalau kita mau, karena peluang itu datangnya cuma satu kali. Kalau peluang itu datang nggak diambil hari ini itu sayang. Jadi karena saya diajak training pertama awal, saya maju aja acara itu tambahan penghasilan gitu. Bisa kaya mulia, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah kata sponsor saya, kalau mau ke luar negeri ini adalah harus beli tas ajaib itu kan. Nggak ngerti tas ajaib itu member Herbalife itu. Ternyata member Herbalife tas ajaib. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa keliling dunia dan sudah ke 18 negara. 18 negara dengan Herbalife 8 tahun ini ya. 8 tahun. Luar biasa. Abi, apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa ini? Ya teman-teman, kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Amin. Gitu aja ya. Oke, saya rasa sekian sharing kita hari ini. Sekali lagi Umi Siti terima kasih, sama-sama. Abi terima kasih, teman-teman semua yang menonton siaran ini. Saya akan memberikan Anda semangat dengan inspirasi yang luar biasa bahwa kalau kita semua bisa, Anda semua pasti bisa. Dan sekarang adalah waktu terbaik karena memang di saat krisis selalu ada peluang. Fokus kepada peluang akan lebih besar. Kalau fokus kepada masalah yang lebih besar. Sekian sharing kami. Sampai jumpa. Dadah.